kabar Pak Iwani? Siap, baik Bapak Abdul dan Semangatnya Mbak sangat Riani. fresh sekali, sehingga Oke, menamancing teman-teman untuk sangat menarik untuk menyimaknya. Oke, silakan Pak Iwani, waktu dan tempat dipersilakan. oke, terima kasih banyak Bapak Abdul dan Mbak Riani yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit menjelaskan terkait dengan rekap akademik ya. Dan juga tidak lupa saya ucapkan uh, untuk Bapak Rektor Universitas Berasia, Bapak Jangjo, dan tadi Bapak Warek satu, Bapak Dr. Ucok Darussalam STMT yang sudah menyampaikan bagaimana Unsia Core Value itu dicanangkan atau ditanamkan ya. Dan juga tidak lupa saya ucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Wakil Rektor 2 Bapak Insinyur Abdul Wahab Bangkona, STMT, dan juga kepada seluruh dosen serta tenaga pendidik, tenaga pengajar di Universitas Berasia. Dan yang terakhir tentu ya, teman-teman mahasiswa baru yang khususnya masuk di periode kedua ya di Pensamaku, karena sebelumnya kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, 3 minggu yang lalu itu kita mengadakan Pensamaku batch pertama, itu diikuti 500 lebih ya mahasiswa, dan ini teman-teman kita re-invite kembali yang kemarin rasa-rasanya masih perlu refreshing terkait dengan materi, baik itu akademik, LMS, keuangan, serta kemahasiswaan, dan juga tentunya teman-teman mahasiswa baru yang selama 3 minggu ini baru melakukan finalisasi eh, administrasi perkuliahan seperti itu. Nah, saya lanjut ya untuk materi kita pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk share terkait dengan learning design process atau yang biasa kita singkat atau kita sebutkan di Unsya ini sebagai LDP. Nah, pasti muncul ya pertanyaan di benak teman-teman, apa sih LDP, Pak? Apa ya sih? Kayak kata-kata dari mana sih ini? Dari belahan bumi mana gitu kan. Nah, LDP itu adalah Learning Design Process atau dalam bahasa Indonesianya itu rancangan proses pembelajaran, teman-teman. Di mana ini adalah siklus dari proses pembelajaran yang teman-teman mahasiswa itu sudah dirancangkan oleh Unsia ya, tim Unsia, tim kurikulum, secara khusus yang melibatkan metode dan strategi pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran dari masing-masing mata kuliah yang teman-teman ikuti yang akan dijalankan di LMS, Learning Management System. Nah, nanti tentunya pembahasan LMS ini akan ada waktunya sendiri, teman-teman. Setelah saya yang akan disampaikan oleh Bapak Novidia Natasha. Seperti itu. Nah, kita lanjut nih. Tadi teman-teman tahu ya LDP itu apa? Nah, bagaimana sih siklus LDP ini dijalankan di Unsia? Nah, di Prodi, jadi ada 5 prodi ya di Unsia. Nah, di Prodi itu menyusun ya eh, rancangan lulusan. Nah, masing-masing rancangan lulusan itu diterjemahkan ke dalam learning material atau materi pembelajaran. Nah, nantinya seluruh metode pembelajaran ini akan dijalankan di LMS, teman-teman. Jadi, jangan khawatir karena pembelajaran kita full online, maka teman-teman hanya akan terfokuskan pembelajarannya itu di Learning Management System. Nah, nanti setelah pembelajaran itu dilakukan kurang lebih 15 minggu ya, di minggu ke-16-nya itu akan ada assessment, jadi ujian akhir. Nah, nantinya dari assessment ini kita bisa melihat apakah teman-teman sudah mencapai dari learning outcome ataupun capaian pembelajaran dari mata kuliah itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka teman-teman passing the uh, ini ya, dan mata kuliah tadi sudah melewatkan, sudah lulus di mata kuliah tadi. Jadi ini adalah siklus dari learning design proses yang akan berjalan di Unsia. Tentu bagi teman-teman yang sudah pernah belajar konvensional akan ada tweaking sedikit nih, tapi tidak tidak terlalu ribet saya rasa. Jadi teman-teman tetap bisa menjalankan, bahkan menurut saya lebih fleksibel ya dibanding ketika menjalankan perkuliahan di konvensional. Nah, ini adalah 2 metode yang menjadi landasan pembelajaran di Universitas Arsy.
Yang pertama, ada metode synchronous learning. Yang kedua, ada metode asynchronous learning. Nah, ini istilah apa lagi nih, Pak? Nah, jadi nanti di Unsia, teman-teman itu akan menghadapi dua metode pembelajaran. Yang pertama tadi ya, synchronous learning. Di sini teman-teman itu melakukan proses pembelajaran di mana rekan-rekan mahasiswa nanti itu dapat mengakses pembelajaran pada waktu yang bersamaan dengan teman-teman yang lain serta dosen pengampu ataupun tutor. Nah, contohnya, jadi kan biasanya teman-teman masih belum terbayang nih, apa sih synchronous learning, Pak? Dan contohnya seperti apa? Nah, contohnya adalah video conference yang saat ini kita lakukan. Jadi nanti di setiap kelas perkuliahan akan ada sesi-sesi tertentu yang diisikan video conference. Nah, nanti materinya akan disampaikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah yang teman-teman ambil pada saat semester itu berjalan. Tapi ingat ya, untuk synchronous learning ini itu tidak diwajibkan dari sisi mahasiswa. Jadi teman-teman dianjurkan untuk datang, tapi tidak diwajibkan. Namun menjadi tambahan agar teman-teman itu bisa memahami materi serta bisa berdiskusi secara langsung dan real time dengan dosen pengampu. Jadi kalau dari saya sangat menyarankan teman-teman hadir, tapi teman-teman juga tidak masalah untuk tidak hadir karena tadi ya kita itu sifatnya fleksibel di mana teman-teman itu tidak terikat ruang dan waktu tetap bisa menjalankan perkuliahan di Unsia seperti itu. Nah, yang kedua asynchronous learning. Nah, ini yang menjadi core-nya pembelajaran di Unsia. Jadi teman-teman itu belajar dengan sistem pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga teman-teman mahasiswa ini dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Nah, contohnya yaitu konten yang sudah disediakan pada LMS. Jadi nanti setiap mata kuliah yang teman-teman ikuti itu di hari Rabu jam 8 itu akan ada materi-materi perkuliahan yang dibagikan oleh Bapak Ibu dosen pengampu. Nah, di situ teman-teman bisa mengakses materi-materi tersebut, mengikuti diskusi yang ada di LMS, terus menjawab kuis, melihat video, dan lain sebagainya. Dan semua materi yang ada itu teman-teman bisa akses dan akan dilihat aktivitasnya sebagai bentuk kehadiran teman-teman di sesi tersebut. Jadi penekanan kehadiran mahasiswa itu ada di asynchronous learning, teman-teman. Sinkron itu sebagai tambahan, additional value, asinkronus itu sebagai core value-nya. Jadi sebagai inti dari pembelajaran di Unsia. Di sini yang fleksibilitasnya. Gitu. Jadi saya harap teman-teman di setiap minggunya itu bisa secara rutin mengecek LMS untuk melihat materi-materi atau diskusi-diskusi yang dilakukan oleh dosen ataupun teman-teman lain di LMS agar tadi ya teman-teman bisa mencapai learning outcome dari mata kuliah yang teman-teman ikuti. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran perkuliahan di Unsia. Nah, secara ideal, teman-teman itu akan menjalankan 8 semester di Unsia untuk teman-teman yang reguler. Di mana pada semester 1 dan 2 itu sistemnya paket, teman-teman. Jadi, teman-teman itu akan dipaketkan mata kuliahnya. Jadi, di semester 1 itu ada 18 atau 19 mata kuliah sesuai mohon maaf, 18 atau 19 SKS mata kuliah itu akan disesuaikan dengan prodi masing-masing karena kan sebaran mata kuliahnya itu sesuai dengan apa yang sudah disusun oleh program studi yang teman-teman ikuti saat ini. Pada semester 2 itu juga sama, 18 atau 19 SKS sesuai dengan aturan dari Dikbud ya. Terus pada semester 3 dan seterusnya, jadi tidak terbatas nih, tapi saya harap teman-teman maksimal di semester 8 sudah bisa mengambil tugas akhir dan lulus ya. Tapi tadi untuk semester 3 dan seterusnya itu paket SKS itu minimal 18, tapi teman-teman bisa mengambil hingga 24 SKS sesuai dengan IPS atau indeks prestasi semester teman-teman di semester sebelumnya. Jadi ketika teman-teman di semester 2 itu mendapatkan IPK atau IPS ya, IPS 3,5, maka teman-teman bisa mengambil 24 SKS. Dan tentunya itu akan menjadi akselerasi
pembelajaran teman-teman di Unsia. Jadi jika teman-teman AIM-nya itu semester 7 ingin mengambil tugas akhir, maka teman-teman harus memaksimalkan pengambilan KRS pada setiap semesternya. Jadi tipsnya teman-teman bisa menjaga prestasi teman-teman di setiap semesternya agar pengambilan SKS ini bisa maksimal. Seperti itu untuk gambaran perkuliahan eh, pada semester 1, 2 hingga selesai ya. Nah, bagaimana untuk perkuliahannya, Pak? Nah, untuk perkuliahannya itu ada 4 garis besar, teman-teman, di mana ada namanya perkuliahan tahap pertama. Nah, ini lamanya atau temponya itu 7 minggu, teman. Di sini, teman-teman biasanya akan diberikan kontrak perkuliahan, terus bagaimana mata kuliah itu eh, dijabarkan dan lain sebagainya, sebelum nanti akan ada assessment atau evaluasi pertama, yaitu UTS atau ujian tengah semester. Yang kedua, pada perkuliahan tahap kedua setelah UTS tadi itu akan dijalankan kurang lebih 7 minggu juga sama, dan di sini biasanya akan disisipkan tugas terstruktur. Jadi biasanya tergantung dari mata kuliah yang teman-teman ikuti. Misalnya kalau di informatika kita berikan tugas pemrograman jika berkaitan dengan pemrograman dan lain sebagainya. Tergantung dari outcome yang ingin dicapai dari mata kuliah yang teman-teman ikuti tadi. Yang terakhir, finalnya itu akan ada ujian akhir semester selama 2 minggu ini, teman-teman. Nah, jangan lupa, ini semua dilakukan secara full asinkron dan full online. Jadi, bentuk ujian, tugas, kuis, dan lain sebagainya itu full dilakukan di LMS, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu datang ke kampus atau tidak perlu datang ke kelas untuk mengikuti perkuliahan ataupun mengerjakan ujian. Jadi, semua tahapan ini dilakukan secara online. Nah, ada ya, teman-teman lihat ya box warna orange di pojok kanan bawah, yaitu absensi mahasiswa. Nah, biasanya kan teman-teman itu kalau di kelas sekolah yang mungkin dulu atau di eh, perkuliahan konvensional, absensi akan dijalankan ketika teman-teman masuk ke dalam kelas perkuliahan. Nah, untuk kita di Uncia itu sangat berbeda karena kita fleksibel tadi ya. Jadi absensi itu dilakukan selama masa sesi itu berjalan. Jadi sesi ini berjalan di hari Rabu hingga hari Minggu, teman-teman. Jadi dalam 5 hari ini, teman-teman mengakses, menjawab kuis, berdiskusi, terus melihat video, mengupload tugas, dan juga mendownload materi itu dihitung sebagai absensi. Jadi teman-teman cukup menyediakan waktu-waktu tertentu untuk mengakses materi tadi agar bisa dikonversikan atau diakui sebagai aktivitas presensi atau kehadiran teman-teman di kelas. Seperti itu. Jadi sangat fleksibel, teman-teman. Nah, ini eh, akan direkap oleh Bapak Ibu dosen pengampu di hari Senin. Jadi setiap hari Senin absensi akan direkap untuk melihat kehadiran teman-teman dalam setiap sesinya. Jadi teman-teman tidak harus datang di hari tertentu ataupun menyediakan di hari tertentu karena ini dijalankan kurang lebih 5 hari dalam setiap minggu atau sesinya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya yang sempat saya singgung di perkuliahan di Unsia. Jadi di semester 1 dan 2 yang saat ini teman-teman akan jalani itu SKS dari KRS. KRS itu Kartu Rencana Studi ya, teman-teman. Jadi setiap awal semester teman-teman itu melakukan pelunasan administrasi ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengisikan kartu rencana studi yang akan dijalankan selama 1 semester. Dan nantinya untuk semester 1 dan 2 yang akan teman-teman jalani di semester genap dan ganjil nanti, itu sistem pengambilan KRS-nya itu masih paket, jadi masih ditentukan oleh program studi. Namun nanti di tahun depan ya di ganjil itu di genap tahun depan itu teman-teman sudah mengambil sendiri berdasarkan IPS atau indeks prestasi semester sebelumnya. Jadi jangan ini ya, jangan kecele ya. Jadi teman-teman itu harus semangat,
harus rajin, baik itu di semester 1 dan 2 karena ini menentukan dalam pengambilan KRS teman-teman di semester selanjutnya. Seperti itu. Jadi untuk IPS ataupun IPK itu maksimalnya 4 teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat nilai A seluruhnya, maka IPK ataupun IPS teman-teman itu akan bernilai 4. Itu juga dengan seterusnya. Nanti akan kita bahas lagi ya. Nah, ini kurang lebih gambaran bagaimana sih perkuliahan 5 hari yang tadi ditentukan menjadi satu sesi ya. Di mana di hari Rabu, Bapak Ibu dosen tutor atau dosen pengampu itu akan memberikan materi, baik itu video, diskusi, terus PPT, modul, kuis, dan lain sebagainya, yang teman-teman bisa akses. Nah, untuk aksesnya sendiri itu sebenarnya tidak dibatasi waktu, teman-teman. Jadi, teman-teman itu selama masih terenroll di kelas tersebut, maka akan bisa mengakses hingga teman-teman wisuda nanti. Jadi, materi-materi ini tidak akan hilang. Namun, yang menjadi batasan itu, kenapa kita kasihkan sampai hari Minggu, itu adalah bentuk administrasi perkuliahannya, jadi absensinya. Jadi, absensi setiap sesinya itu akan dilakukan setiap hari Senin. Jadi harapan saya teman-teman bisa menyediakan satu waktu khusus di setiap minggunya untuk mengakses materi tadi ya, agar tidak terlewatkan absensinya. Namun untuk materinya sendiri akan teman-teman bisa akses selama teman-teman menjadi mahasiswa di Unsia. Seperti itu. Ini kurang lebih gambarannya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk materi pembelajaran yang akan ada di LMS teman-teman. Jadi mulai dari RPS, SAT, pengantar mata kuliah, handout, PPT, modul, dan lain sebagainya ini ya. Ini akan teman-teman bisa cek setiap pekannya. Jadi walaupun tidak akan semuanya ada, karena biasanya kan kayak RPS itu hanya ada satu ya, teman-teman. Jadi hanya ada di awal. Jadi tidak akan dibagikan di setiap sesi. Biasanya di sesi pertama, SAT ini akan ada di setiap sesinya. Pengantar mata kuliah ini biasanya bentuknya sebagai narasi pengantar, PPT, modul, video pembelajaran. Nah, ini yang biasanya selalu ada di setiap sesi, seperti itu. Link HTTP, eksternal video, digital library, virtual labs, glossary, dan e-journal ini biasanya sebagai tambahan agar teman-teman bisa enrichment dari atau pengayaan dari materi yang sedang disampaikan pada sesi tersebut. Nah, ini angka mutu dan huruf mutu. Biasanya kan teman-teman kalau di perkuliahan tuh ada nilai A, B, C, D, dan E. Nah, bagaimana untuk achieve nilai-nilai tersebut di Unsia? Nah, teman-teman bisa mendapatkan nilai A atau sangat baik itu jika teman-teman mendapatkan nilai angka di atas 80. Jadi, teman-teman mendapatkan nilai 81, maka teman-teman sudah mendapatkan nilai A. Begitu juga dengan seterusnya. Jadi, eh, seperti yang tertampil di dalam tabel ini, teman-teman bisa lihat bagaimana sih mendapatkan nilai A, B, dan C. Nah, kenapa D dan E tadi saya tidak sebutkan? D dan E ini nilainya itu termasuk tidak lulus, teman-teman. Jadi, teman-teman harus mengulang mata kuliah mendapatkan nilai D dan E itu di semester selanjutnya. Jadi, saya harap teman-teman yang hadir pada hari ini, yang kurang lebih 100 orang ini, bisa mendapatkan nilai yang baik. Jadi minimal B ya teman-teman ya. Walaupun C itu tidak mengulang, tapi saya harap teman-teman bisa mendapatkan nilai B dari setiap mata kuliah yang teman-teman ikuti. Nah, berdasarkan standar mutu lulusan Universitas Berasia, itu IPK minimal 2,5, terus nilai kelulusan dari tiap mata kuliah yang teman-teman ikuti adalah 2 ya, angka mutunya, atau nilai C. Jadi teman-teman bisa lihat nilai C itu cukup dengan range atau rentang nilai 64 sampai 67,99. Nah, jika di bawah itu maka teman-teman itu tidak lulus, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengambil mata kuliah tersebut di semester selanjutnya. Nah, masa studi itu minimal 7 semester, tadi juga sudah disampaikan di awal, dan masa studi maksimal menurut aturan sebelum 2023 adalah 14 semester. Namun ada ralat ya, atau ada perbaikan di aturan di 2023 itu ada 16 semester kalau saya tidak salah. Terus memiliki sertifikat pendukung, TOEFL, keahlian, dan sebagainya. Untuk komponen penilaian itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah presensi. Nah, tadi kita udah bahas ya bagaimana presensi itu diwujudkan ke dalam
angka aktivitas setiap sesinya. Di mana nilai presensi ini memegang nilai yang besar, yaitu 30% dari total nilai teman-teman. Yang kedua, tugas terstruktur yang tadi juga dijelaskan ada di antara UTS dan UAS, itu nilainya 20%, UTS 20%, dan UAS itu 30%. Jadi teman-teman sudah memiliki gambaran nih bagaimana mendapatkan nilai yang baik atau A tadi dengan komponen penilaian seperti ini. Nah, ini pelaksanaan perkuliahan. Jadi teman-teman itu wajib untuk mengikuti syarat mengikuti perkuliahan semester, yaitu ada dua nih teman-teman. Yang pertama, kewajiban untuk melunaskan atau melakukan pembayaran administrasi keuangan. Yang kedua, teman-teman wajib melakukan proses administrasi akademik, di mana teman-teman harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing akademik setiap awal semesternya. Jadi ketika teman-teman ingin mengisi KRS, itu teman-teman harus berkoordinasi atau berkomunikasi dengan dosen pembimbing akademik. Nah, ini untuk tahun akademik ya. Jadi di 1 tahun akademik Universitas Siber Asia itu terdiri atas 3 semester, teman-teman. Yang pertama semester ganjil, yang kedua semester genap, yang ketiga semester pendek. Nah, untuk semester pendek ini tidak wajib untuk diikuti ya, jadi opsional. Jadi sebagai akselerasi saja teman-teman, ketika teman-teman ada mata kuliah yang mengulang atau teman-teman itu ingin menambah mata kuliah yang ingin diambil, maka teman-teman bisa mengambil di semester pendek ini. Gitu. Namun untuk semester pendek tentu akan ada info lebih lanjut di program studi yang teman-teman ikuti ya. Nah, ini alur pengajuan dan pengisian KRS. Nah, walaupun teman-teman ini belum mengisikan sendiri, tapi saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan alur pengajuan ataupun pengisian KRS. Nah, di sini ketika teman-teman nanti di semester 3, maka teman-teman itu wajib konsultasi dengan dosen pembimbing akademik. Terus teman-teman mengisi KRS di Siakat kita ya, yang nanti akan dijelaskan juga bagaimana sih tampilan dari Siakat dan apa saja fungsi dan kegunaan Siakat dalam pembelajaran teman-teman. Nah, di Siakat ini nanti teman-teman setiap awal semester bisa mengisi KRS atau kartu rencana studi. Nanti akan ada listing mata kuliah yang dibuka oleh prodi yang nantinya teman-teman harus diskusi terlebih dahulu kepada dosen pengampu dan mengchecklist ya, mengambil mata kuliah yang teman-teman ingin ambil. Nah, nantinya setelah teman-teman ambil KRS tadi, teman-teman bisa mengajukan ke dosen pembimbing akademik. Nah, setelah itu nanti dosen pembimbing akademik akan melihat kesesuaian dengan bimbingan kemarin. Nah, kalau sesuai, cocok, dan teman-teman mampu, maka akan divalidasi atau disetujui. Setelah itu, teman-teman kelas-kelas yang teman-teman ambil dalam KRS tadi akan tergenerate ke dalam LMS. Jadi teman-teman langsung kelas-kelasnya itu muncul di LMS. Jadi semuanya tersistemasi dengan baik. Seperti itu. Wah, Nah keren ini, banget ini materi Pak Iwani. Pak oke. Iwani, jika berkenan, ini teman-teman ini berarti setelah ini akan bergabung di breakout room ya. Pasti ini Oke, betul. konsultasinya akan lebih intens ya Pak Iwani. Siap, Pak Nah, Abdul. mohon eh, mungkin bisa lebih dipersingkat Pak Iwani. Oke, baik Pak Abdul. Terima Mungkin. kasih. Nah, ini karena keterbatasan waktu, mungkin ya untuk detailnya kita akan sampaikan juga nanti ketika breakout room di program studi. Maka ketika nanti ada pertanyaan terkait dengan perkuliahan ataupun sistem akademik, saya harap teman-teman bisa menanyakannya nanti di sesi breakout room program studi. Seperti itu ya, Pak Abdul dan Mbak Aryani. Siap. Betul, Baik, terima siap. kasih Pak Iwani. Pak Abdul dan Mbak Aryani dan juga teman-teman. Semangat kuliahnya, semoga bisa menjadi lulusan Unsia yang selanjutnya. Terima kasih. Amin. Keren sekali Pak Amin. Iwani. Terima kasih materinya Pak Iwani. Nah, berikutnya siapa nih Mbak Aryani? Pasti Oke, keren-keren juga ini berikutnya. Silakan Mbak Aryani. siap. Oke, terima kasih Pak Iwani.